Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, yang saya hormati, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Amin. Pada pagi hari ini pembahasan kita dengan mengambil kitab yang ditulis oleh Al-Imam yang mungkin kita tidak asing lagi, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taimiyah menulis kitab ini dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh, karena ada salah satu pemimpin meminta kepada beliau untuk memberikan nasihat kepada dirinya dan sebagai pedoman hidup dalam mengurusi pemerintahan, yaitu pada saat itu adalah Sultan Al-Mansur ibn Qais. Ini adalah satu dinukilkan dari riwayat, sebab beliau mengarang kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ri'ayah. Judulnya adalah siasat sesuai dengan syariat Islam dalam memperbaiki pemimpin dan rakyatnya. Kemudian kitab tersebut juga muridnya Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub yang kita kenal adalah Ibn Qayyim. Juga beliau punya kitab namanya Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Ar-Risalah Tabuqiyah. Kitab tersebut juga ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam mengulas dan membahas yang berkaitan dengan persoalan politik yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita umat Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di in tamassaku bihima, kitabullahi wa sunnati. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dan kalian setelahku tidak akan tersesat, tidak akan keliru dan tidak akan salah, karena keduanya ma'sumatan, keduanya terjaga dari kekeliruan dan kesalahan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Kitabullahi wa Sunnati. Sehingga supaya seseorang muslim melangkah tidak keliru, seorang muslim ketika bersikap tidak salah, maka dia terikat sikap dan langkahnya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah pedoman hidup seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah yang ayat ini masyhur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kalian di dalam ajaran Islam, bukan masuk kepada agama Islam, tapi karena ini ada kalimat kafah, ya, berarti terimalah oleh kalian syariat Islam secara keseluruhan. Jangan seperti sya'ni ahli kitab mimman kana qablana. Jangan seperti kita kelakuannya atau meniru
kebiasaan ahli kitab sebelum kita. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Mau beriman kepada sebagian isi dalam kitab mereka dan mereka mengkafiri sebagian isi yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian mau mengimani sebagian kitab yang kalian miliki, wa takfuruna bi ba'd, dan kemudian kalian mengumpuli kepada sebagiannya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Tidaklah orang yang berbuat demikian di antara kalian kecuali balasannya adalah kehinaan di dunia, kerendahan, dan ini adalah umum. Ya, ekonomi paceklik, cari lapangan kerja susah, kemudian apa-apa naik, ya, kebutuhan sandang, papan, pangan, semua naik dalam keadaan pencarian susah, dan seterusnya. Sampai kemudian barakallahu fikum, pribumi hidup di tempat tinggalnya seakan-akan menjadi pelayannya pendatang. Ini semuanya adalah kehinaan yang Allah datangkan. Karena sebabnya apa? Mau menerapkan kebenaran sebagian yang cocok dengan seleranya, dan dia meninggalkan kebenaran karena bertolak belakang dengan kepentingannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kerendahan dan kehinaan, sebagaimana juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ju'ilatud dhull was-saghar 'ala man khalafa amri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerendahan dan kehinaan bagi setiap orang-orang yang menentang perintahku dan melawan barakallahu fikum syariatku. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Sultan Mansur ibn Qais, demi kemakmuran rakyatnya, demi ingin sebagaimana yang pernah terwujud di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Khalifatul Rasyidin Al-Mahdiyin, yaitu makmur, sejahtera, dan seterusnya, maka beliau meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk supaya dituliskan panduan agar langkahnya dalam memimpin rakyat, dalam mengemban amanah yang besar adalah terbimbing dan mendapatkan kesejahteraan dan terwujud sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada buah al-maqsud. Ini adalah tujuannya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab wujud hadal kitab adalah huwa talab. Sebabnya beliau menulis kitab tersebut As-Siyasah Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wal Ri'ayah adalah karena permintaan dari berbagai macam ya penguasa-penguasa muslim, ya. Dan ini adalah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus diterapkan pada sebuah negara yang mayoritasnya kaum muslimin. Kata Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'i, beliau menyatakan bahwasanya kata beliau rahimahullah, ya, al-umara hukamu 'ala an-nas wan nas hukam wal umara hukamu 'ala an-nas. Sebelum beliau mengatakan demikian, laisa fid dunya a'azzu minal 'ilm. Di dunia ini tidak ada perkara yang nilainya lebih agung daripada ilmu, ya. Kalau ada ilmu dan harta, maka seorang muslim akan mengatakan perbandingannya ilmu lebih mulia daripada harta. Sekalipun dua-duanya dibutuhkan, karena berjuang Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebutkan bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan juga jiwa kalian. Ya. Akan tetapi ketika perbandingan atau membandingkan antara ilmu dan harta, maka seorang muslim dengan sarahah, dengan terus terang, maka ilmu jauh-jauh lebih mulia kedudukannya daripada harta. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan ada 50 poin kemuliaan ilmu di atas kemuliaan harta. Barakallahu. Beliau merinci sampai ada 50 poin antara kemuliaan ilmu dengan
dibandingkan kemuliaan harta. Barakallahu fiik. Karena doanya jelas, Rabbi zidni ilman. Itu barakallahu fiik dari kata Imam Bukhari menunjukkan ilmu itu lebih agung daripada harta. Ya, karena Allah mengajarkan kita bukan Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah harta. Akan tetapi Allah ajarkan kita melalui dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan beliau sampai kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, doanya Rabbi zidni ilma. Barakallahu fikum. Ya Allah, tambahkan diriku ilmu. Kata Imam Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, beliau menyatakan laisa fid dunya a'azzu minal ilm. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang melebihi kemuliaannya daripada ilmu, ya. Sehingga ketika bergejolak antara para alim ulama dengan penguasa, kalau orang-orang muslim tersebut sadar dengan barakallahu fikum kedudukan ilmu, maka dia akan membela dan memuliakan, lebih berbaris bersama para ulama. Barakallahu fikum. Kata Imam Abu Asad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, kata beliau, al-umara hukamu 'ala an-nas wal ulama hukamu 'ala al-umara. Kata beliau setelah menyampaikan bahwasanya tidak ada di dunia ini sesuatu yang lebih mulia daripada harta, daripada ilmu, kemudian penguasa-penguasa itu atau pemimpin-pemimpin itu adalah yang mengatur kesejahteraan dan yang mengatur kebaikan dari manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Wal ulama hukamu 'ala al-umara, sementara para alim ulama adalah yang mengatur penguasa. Bersinergi, ya. Jadi barakallahu fikum, ketika kata para alim ulama mengatakan kepada penguasa, ini yang benar seperti ini yang bagus seperti ini yang seperti ini yang harus diterapkan, dan ini yang tidak boleh diterapkan. Maka apabila penguasa tersebut mengharapkan kemakmuran rakyatnya, mengharapkan kesejahteraan rakyatnya, dia akan mengatakan ala ra'si wal 'ain, saya akan tunduk dan taat dan menjalankan. Barakallahu fikum. Akan tetapi tipe penguasa yang jahat biasanya, barakallahu fikum, ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, ya, tipe, ya, karakter sifat penguasa yang jahat biasanya kata Imam Asy-Syatibi adalah an yusakkita alim limalihi wa quwwatihi wa sultanihi. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya sifat penguasa yang jahat adalah biasanya berusaha, berupaya untuk apa? Membungkam, ya, membuat bisu orang-orang yang berilmu dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan segala macam cara bagaimana orang-orang berilmu itu tidak berdaya. Maka ini harus dipahami karena sejarah ini berulang, ya. Sejarah ini berulang. Yang membedakan adalah yang melakukan perbuatan dan barakallahu fikum masanya saja. Akan tetapi jenis perbuatannya adalah sama, ya. Yang beda itu adalah masanya dan pelakunya. Tetapi barakallahu fikum bentuk kejahatannya, bentuk kerusakannya sama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang memutar manusia, ya. Orang bermaksiat zamannya Fir'aun dengan orang maksiat di zaman kita sama. Barakallahu fikum, ya. Orang bermaksiat di zaman sebelum datang Islam sama orang bermaksiat di zaman saat kita ini sama. Yang membedakan adalah pelaku dan maksanya. Bahkan nuwun sewu, orang yang dahulu terus terang, gentle, terang-terangan, ya. Tapi kalau orang zaman kita saat sekarang sudah tahu bahwa dia melakukan kemaksiatan, dibungkus rapi, ya, seakan-akan itu bukan maksiat. Ya. Orang dulu barakallahu fikum terang-terangan, sehingga orang awam dapat melihat dan menyaksikan dengan terang. Tapi di masa kita ini ada orang-orang yang berbuat jelek selalu berusaha dibungkus dengan rapi, dengan bingkai sedemikian mungkin agar tidak diketahui oleh keumuman manusia. Ini barakallahu fikum. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata Imam Abul Aswad Du'ali, yang mengatur kepemerintahan adalah penguasa. Ketika akan memutuskan satu hukum, maka konsultasi dulu dengan penguasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika penguasa akan memutuskan satu perkara, konsultasi dengan ulama orang-orang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi ada'u bih. Apabila datang satu perkara, apakah perkara tersebut berita yang mengandung padanya yang menenteramkan masyarakatnya, rakyatnya, atau berita yang akan mengkhawatirkan rakyatnya, ada'u bih, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru untuk memutuskannya. Terus bagaimana? Walau rudduhu ila rasul. Seandainya perkara tersebut dikonsultasikan dan di cross check dengan apa? Dengan Rasul. Dalam surat An-Nisa. Nah, Rasulnya tidak ada, Rasulnya sudah meninggal dunia 14 abad yang lalu. Terus bagaimana? Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, setiap ayat-ayat yang menyebutkan tentang kembali kepada Rasul, artinya kembali kepada syariatnya. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan tentang kembali kepada Rasul adalah menyebutkan maknanya kembali kepada syariatnya. Ketika datang informasi dan berita yang berkaitan dengan keamanan ataupun kekhawatiran, kemudian dikonsultasikan dengan syariat, atau kemudian ketika syariat tersebut masih ada butuh penjelasan, ila ulil amri minhum, kepada para ulama, la'alimahul ladzina istanbitunahu min. Niscaya ketika mereka melakukan demikian akan mengikuti petunjuk yang benar dan akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, agar tetapi kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, lattaba'tum syaitana illa qalila, niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan kecuali sedikit. Menunjukkan ketika ada satu problem dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam apapun, kemudian mengkonsultasikan dengan syariat, itu adalah karunia Allah dan rahmat Allah. Tidak setiap manusia bisa menerapkan hal ini, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada inti dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang judulnya As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahi Ar-Ra'i war-Ri'ayah, yaitu kepolitikan sesuai dengan syariat, berpolitik sesuai dengan syariat, barakallahu fikum, untuk memperbaiki rakyat, memperbaiki penguasa dan rakyatnya. Barakallahu fikum. Artinya saya sampaikan firman Allah di atas tadi, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Jangan sampai ada di benak kita kalau syariat Islam itu hanya sholat, kalau syariat Islam itu hanya haji, kalau syariat Islam itu hanya puasa, kalau syariat Islam itu hanya sedekah, kalau syariat Islam itu hanya membaca Al-Quran. Maka ini pemahaman yang dangkal, pemahaman yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Semakin orang banyak mendapatkan manfaat dari perbuatan kita, semakin tinggi derajatnya kita di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan para raja-raja tersebut, beliau menyatakan, fa in aslamta u'tika ajraini marratain wa in kafarta falaka wizrun marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan atau berdakwah, mengajak para pemimpin, kalau engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dirimu dan pahala orang-orang yang akan mengikutimu dari rakyatmu dan yang dipimpinmu. Akan tetapi
apabila engkau kufur, maka engkau akan mendapatkan ya dua dosa. Dosa dirimu dan dosa orang-orang yang mengikutimu. Ya, demikian pula dalam keluarga. Kalau kepala keluarganya yang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan dua dosa. Dosa diri yang dia lakukan pasti juga anak istrinya akan mengikuti. Akan tetapi ketika kepala rumah tangga tersebut melakukan perbuatan amal saleh dan kebaikan, dia akan mendapatkan dua pahala dirinya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Akhwanu fillah azanallahu iyyakum. Kemudian dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Dalil yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58 sampai 59. Ini ayat zaman dulu para ulama mengatakan ayatul imarah. Ini ayat ya, ayatul imarah, ayat yang berbicara tentang kekuasaan. Ya. Ini ayat barakallahu fikum dikenal oleh para ulama adalah ayatul imarah. Kalau kita ada orang bertanya kepada kita bagaimana dengan pemerintah, maka cukup kita sebutkan ayat ini saja, orang tersebut akan paham. Ya. Karena Al-Quran ini barakallahu fikum adalah syifa, solusi, ya, obat dari berbagai macam problem, berbagai macam penyakit yang dialami oleh manusia. Maka saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian. Apa perintahnya? An tu'addul amanati ila ahliha. Yaitu perintahnya agar kalian menunaikan amanat-amanat. Bentuk jamak, ya. Bentuk jamak dari amanat. Amanat berarti memang kita hidup di dunia ini banyak amanatnya. Ilmu amanat, ya, harta amanat, istri amanat, umur amanat, ya, anak amanat. Betul nggak Pak? Umur amanat Pak, yang Allah titipkan. Istri kepada anak-anaknya amanat, kepada suami pun amanat. Apa yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya amanatnya adalah taat dan melayani dan membuat gembira suami. Ya. Kemudian barakallahu fikum, istri kepada suami pun amanat. Bagaimana berkata dengan lembut, menyayanginya dan selalu santun dan selalu mengayomi dan seterusnya. Khairukum khairu li ahlikum, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga kalian. Ya, jangan tanya saya orang yang berakhlak baik sebelum membuktikan terhadap keluarga sendiri. Agama itu bukan pengumuman, agama itu bukan pengakuan, agama realisasi yang nyata. Surga itu kenyataan, neraka itu kenyataan. Sehingga prakteknya untuk dibebaskan dari api neraka dan dijauhkan dari surga dengan praktek yang nyata. Jangan seperti kaum Yahudi. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Yahudi berkata tidak akan merasakan surga kecuali kami Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, maka tunjukkanlah buktimu kalau kalian akan menjadi pewaris surga. Bukti praktek nyata. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Agama itu bukan angan-angan kalian wahai kaum muslimin, dan bukan pula angan-angan ahlil kitab dalam surat An-Nisa. May ya'mal su'a yujza bihi. Barang siapa yang berbuat jelek, mau Yahudi, mau umat Islam,
semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah berahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, amanat hidup ini ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat-amanat sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tanggungan amanat tersebut. Punya ilmu disampaikan dan diamalkan, itu namanya menunaikan amanat dengan semestinya. Punya umur digunakan untuk bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, berarti itu menunaikan amanat umur. Punya harta dibelanjakan untuk yang baik-baik, untuk mencukupi keluarganya, selebihnya untuk membesarkan agama Allah. Maka orang ketika punya harta, keadaannya demikian, berarti dia menunaikan amanat harta. Barakallahu fikum, punya keluarga, dibimbing, diarahkan supaya tidak masuk neraka. Ku anfusakum ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti menunaikan amanah keluarga, menjaga mereka dari api neraka. Berarti pengkhianatan terhadap keluarga apabila melantarkan mereka dan tidak memperhatikan urusan agama mereka, maka itu namanya khianat terhadap keluarga. Ini. Adapun ayat ini lebih spesifik, ya, kita maknakan dengan ya barakallahu fikum terhadap penguasa. Karena apa? Lihat berikutnya. Wa idza hakamtum, apabila kalian berhukum bainan nas, di antara manusia, an tahkumu bil adl, maka hendaklah kalian menghukumi secara adil. Adil ini barakallahu fikum secara bahasa adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq. Adil lawan daripada jur, yaitu kezaliman dan kejahatan. Diddul adil ala wa huwa jur wa dhulm. Lawan dari keadilan adalah kesemena-menaan dan penindasan dan kezaliman dan kejahatan. Kullu ma yukhaliful adalah fa huwa al-jur wa dhulm. Setiap perkara yang bertentangan dengan keadilan, maka tidak ada kata kecuali kezaliman dan kejahatan. Ya. Jangan pernah kita mau dilabui oleh orang-orang, ya belum tentu. Ya menurut panjenengan tidak adil. Tapi kan barangkali menurut yang lain kan adil. Maka kita jawab orang semacam ini, seluruh perkara yang bertentangan dengan syariat Islam itu bukan keadilan. Seluruh perkara yang sesuai dengan syariat Islam, maka itu namanya keadilan. Loh kok bisa? Karena Allah yang menciptakan kita dan Al-Quran syariat Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ya akan bertolak belakang antara ya penciptaan manusia dengan adanya syariat. Barakallahu fikum, karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita datangnya dari Allah, juga syariat Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah meletakkan syariat Islam sesuai dengan apa yang terbaik untuk manusia, sehingga semua perkara yang berlawanan dengan syariat Islam maka itu adalah bertentangan dengan keadilan. Ini rumus ya, karena sekali lagi di masa kita ini banyak orang-orang yang bertolak belakang dengan keadilan, tapi dibungkus dengan rapi supaya kelihatannya bijaksana dan sudah adil. Inilah kemudian kita menuntut ilmu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, adil adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Barakallahu fikum, itu namanya adil. Dan lawannya adalah kedzaliman, yaitu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya yang adil. Misalkan kita umat Islam, kita seorang muslim, ya bagaimana berbuat adil? Ya meletakkan hukum terhadap diri kita adalah hukum Islam. Karena kita adalah orang muslim, kalau kita kemudian menerapkan hukum bukan hukum Islam, namanya dolim. Ya, tidak adil loh. Kok iya? Karena kita umat Islam, kita seorang muslim.
meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Ya. Kalau kalian mendatangkan hukum selain hukum Islam kepada kami tidak akan menerima. Ya, kalau kami kemudian menerima pun karena terpaksa, intimidasi dan ancaman-ancaman dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afa hukmal jahiliyah yabghun?" Apakah mereka akan memilih hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum apa yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala selain dari hukum syariat Islam bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. An tahkumu bil 'adl, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas tadi telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada kalian semuanya. Innallaha kana sami'an basira, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mendengar dan Maha melihat. Subhanallah. Ayat ini biasanya ditutup dengan sesuatu yang berkaitan. Ayat biasanya ditutup dengan sesuatu yang berkaitan. Sami'an basira, Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Orang bisa saja membungkus dirinya supaya tidak diketahui kezalimannya dan kejelekannya, maka kita jawab Allah Maha mengetahui sekecil apapun di dunia ini. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang luput dari Allah, sekecil apapun dan sesamar apapun yang di langit maupun yang di bumi, semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dilihat dan didengar. Ya. Wa ma ya'zubu min kulli syai'. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun dan sesuatu apapun. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh dari pohonnya di kegelapan malam kecuali jatuhnya pohon tersebut atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini ayat disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Wa in tanaza'tum fi syai', kalau terjadi perselisihan di antara kalian sesuatu apapun, ya, ini syai'in dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini Masya Allah, ya, ada balaghahnya. Barakallahu fikum. Makanya para ulama mengatakan law kanat hadhihi al-lailah an yakuna rajul an yuzawwir al-hadith la tala'na qabla al-fajr wa an naqula hada hadithul muzawwir. Seorang ulama menyatakan demikian, kalau seandainya malam ini ada orang yang coba-coba mau merusak ajaran Islam, ya, maka sebelum datang waktu subuh sudah tersingkap dan kami ketahui dan kami bisa memastikan bahwa itu adalah kerusakan dan ajaran palsu. Barakallahu fikum. Dan ini adalah janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan syariat dan kamilah yang menjaga. So, ya, kalau syariat orang-orang kita sebelum kita, ya yuharrifuna al-kalimi amma wad'ihi, mereka sudah berubah-ubah dan sudah barakallahu fikum diganti sebagiannya dan sebagian ditetapkan. Apa yang sesuai dengan nafsunya, ya, dibiarkan. Apa yang bertolak belakang dengan nafsunya dihapus. Ini syariat sebelum kita. Tapi alhamdulillah kita punya syariat Islam yang tidak pernah berubah setengah kalimat pun atau seperempat kata pun tidak ada. Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi apa yang berselisih terhadap sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada syariat Islam, Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembali kepada para alim ulama. Lihat mana yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya kita ikuti. Mana yang alim ulama tersebut berkata
ya tidak sesuai dengan syariat Islam, kita tinggalkan. Sebagaimana ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Ma min ahadin illa qawluhu yutrak wa yukhad illa qawlu sahib hadzal qubur." Tidak ada satu makhluk pun dari manusia kecuali ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali ucapan yang bersumber dari syariat. Barakallahu fikum. Dan kita bisa mengetahui mana ulama su, mana ulama rabbani, mana ulama yang betul-betul ulama, mana ulama yang jelek. Barakallahu fikum. Ulama yang rabbani yang membimbing umat untuk kebaikan mereka adalah mereka akan berkata dan berucap sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi ulama su, ya tadi sebagaimana ucapan Imam Syatibi, ulama yang sudah dipengaruhi oleh penguasa dengan dijadikan kedudukan, diberikan duit, dicarikan istri, ya tahapannya banyak. Ya. Pertama mungkin duit, kedua kemudian perempuan, ketiga baru kedudukan. Ini kata Rasulullah SAW seperti itu. Ya, inna mimma akhafu alaikum butulukum wa furujukum wa mudallatul ahwa. Yang aku khawatirkan kepada umatku adalah karena urusan perut mereka, karena urusan kehormatan mereka, kemaluan maksudnya, dan karena urusan kedudukan mereka, sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara dan tidak memperhatikan rambu-rambu. Akhwanu bidin azanallahu iyyakum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, ini umum Pak ya, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berbangsa, barakallahu fikum, apabila terjadi beda pendapat akan sesuatu apapun, maka kembalikan kepada syariat Islam. Ya. Kalau kita memang betul-betul umat Islam. Kalau kita betul-betul seorang Muslim, karena keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempat yang pas. Ya. Kok umat Islam suruh berhukum dengan hukum yang dibikin oleh manusia? Kira-kira pas apa enggak, Bapak? Kira-kira pas enggak? Sampai manapun tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela seorang muslim untuk berhukum selain hukum Islam. Barakallahu fikum. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, nah makanya ayat berikutnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Ini sebagai pengikat. Kalau kemudian kalian tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau nama lainnya kalian bukan muslim, ya terserah. Kalau kalian agamanya Hindu, kalau kalian agamanya Buddha, kalau kalian agamanya Nasrani, kalau kalian agamanya Yahudi, kemudian berhukum selain syariat Islam, terserah, monggo kerso. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang dengan membawa pedang. Kemudian pedangnya dihuluskan dan diacungkan ke leher beliau. Kemudian pemuda terus mengatakan, man ya'uluka wa man yansuruka. Siapa yang akan melindungi dirimu dan siapa yang akan menolong dirimu? Rasulullah SAW menjawab, Allahu yansuruni, Allahu ya'wani, Allah yang akan menolong diriku dan melindungiku. Kemudian pemuda tersebut bergetar seketika dan pedangnya jatuh. Kemudian pedangnya diambil oleh Rasulullah SAW dan kembali ya pedangnya ditempelkan ke lehernya. Sekarang siapa yang akan melindungi dirimu dan siapa yang akan menolong dirimu? Orang tersebut tidak bisa menjawabnya. Kemudian pedangnya dikasihkan dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk pergi. Ini dalil kalau agama Islam bukan dengan paksaan. Ya. Mungkin kalau kita atau orang lain, ya ini kesempatan untuk memaksa dia masuk Islam, karena dia dalam keadaan di ujung tanduk,
akan mati. Kalau kamu pengen selamat, masuk Islam. Kalau tidak, saya tebas lehermu. Kalau kita, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa menjalankan syariat Islam semuanya dari hati, dari kerelaan. Ya, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin bima aqadtumul ayman. Atau dalam ayat lain, bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan memberikan sanksi hukum terhadap sumpah kalian yang hanya main-main. Akan tetapi Allah akan memberikan sanksi hukum kepada kalian apabila sumpahnya dari hati. Semua dari hati. Barakallahu fikum. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ini sebagai syarat untuk menegakkan syariat Islam adalah syaratnya orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam ayat ini ada faedah, ada ilmu, ya. Barakallahu fikum. Kalau orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, betapa susahnya untuk menjalankan syariat Islam. Dulu pernah di Pakistan, ya, melalui bermusyawarah menerapkan hukum hudud. Hukum hudud. Hudud ini sanksi ketika mencuri dipotong tangannya, ya. Ini kalau negeri kita menerapkan syariat Islam, ya para koruptor itu tangannya pada buntung, betul nggak Pak? Nah, betul nggak? Jadi ketahuan di masyarakat. Begitu nyalon lagi, ya tidak akan dipilih karena sudah ada apa ya ciri-cirinya. Iya. Kalau tangannya buntung berarti mantan koruptor. Masya Allah, Islam ini memberikan pengajaran betul-betul mengena, membekas. Betul nggak Pak? Ya, kalau kemudian dipenjarakan, ya misalkan pernah tetangga saya korupsi 8 miliar. Waktu itu kabinet gotong royong, korupsi 8 miliar, kemudian dimasukkan penjara, ya, vonisnya